Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Education Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat soal online menggunakan Google Formulir. Langkah pertama, siapkan dulu soalnya dalam bentuk Word seperti ini. Oke, seterusnya masuk kita ke Google Chrome. Pada Google Chrome, pencet titik 9 yang ada di sudut atas ya. Setelah itu klik formulir. Di sini di menu ini klik tanda plus, baru buat judulnya. Contoh saya buat soal ulangan harian, namanya tema 1 subtema 2 muatan IPS. Setelah itu blok teksnya, baru klik di pojok kiri ya. Fungsinya apa? Sebagai judul dari formulir kita. Langkah selanjutnya kita klik ke bawah, kita masuk ke lembaran bawah. Di sini kita buat nama. Untuk nama bisa kita buat anak memilih nama dia sendiri dengan cara kita cantumkan nama-nama mereka di sini, atau juga dia bisa menulis sendiri namanya. Jadi untuk ini saya buat anak menulis nama dia sendiri ya. Jadi makanya di sini saya pilih, di sini bisa dipilih jawabannya seperti apa. Jadi di sini saya pilih jawaban singkat ya, berarti nanti anak menulis nama dia sendiri. Setelah itu pencet geser ini sampai dia berwarna. Tujuannya apa? Agar anak tidak ketinggalan untuk mengisi namanya. Langkah selanjutnya duplikat. Fungsi duplikat ini adalah agar yang diatur di lembaran sebelumnya ini berlaku di sini ya. Di sini kita isi umpamanya kelas. Untuk kelasnya kita buat drop down. Jadi nanti di sini anak tinggal memilih dia kelas berapa. Ini kita tinggal isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anak nanti tinggal mengisi kelasnya ya. Untuk wajib isi ini karena tadi di atas sudah diduplikat, berarti dia tidak usah lagi kita geser lagi. Sekarang duplikat kembali. Setelah tadi kelas, kita buat sekarang hari, bulan, baru tanggal. Sekarang di samping ini kita buat, karena di sini hari, bulan, tanggal, berarti kita pilih di sini tanggal. Jadi di sini otomatis kan pilihannya adalah tanggal. Terus untuk wajib isi tetap kita tidak usah mengisi lagi karena sudah diduplikat tadi. Sudah selesai bagian 1. Kalau mau diisi data-data yang lain silahkan. Untuk bagian 1 ini berisi data-data anak, mulai dari nama, kelas, tanggal, dan sebagainya ya. Ini masih bisa kita tambahin sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Untuk bagian kedua kita pencet garis 2 yang ada di bawah. Untuk judulnya tinggal kita copy aja dari atas. Kita kembali ke atas, salin, baru di sini kita tempel. Untuk bagian deskripsi biasanya saya isi seperti ini. Kerjakanlah soal di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Setelah selesai baru kita pencet tanda plus. Langkah selanjutnya kita tinggal menulis soal ya. Soalnya bisa kita ketik langsung, umpamanya
eh, Jakarta adalah ibu kota negara. Nah, kita buat jawabannya di sini, maunya Indonesia. Jawaban kedua Malaysia. Jawaban ketiga Thailand. Yang keempat Singapura. Oke. Dan setelah selesai seperti itu, langsung kita pencet yang tanda plus. Berarti kita masuk ke soal kedua. Kalau yang di atas tadi soalnya kita tulis. Untuk soal kedua ini bisa juga soalnya kita copy ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk soalnya bisa kita tulis langsung atau bisa kita copy dari soal yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Karena tadi sudah ada soal yang saya persiapkan, jadi saya ambil soalnya dari jadi saya ambil dari situ. Oke. Nah, ini ada soalnya. Jadi ini tinggal kita copy aja, tidak perlu lagi kita tulis satu per satu. Cuma kita tinggal hanya mengcopy ya. Sebelum kita copy, kita hilangkan dulu numberingnya. Berarti tinggal kita blok, baru kita ke atas, kita pilih numbering, terus baru hilangkan nomornya. Oke, setelah itu kita copy dulu soalnya. Copy. Kita paste di sini. Oke, sudah ada soalnya. Sekarang kita untuk jawabannya pun kita tinggal copy. Oke, jawabannya kita copy. Di sini tinggal kita copy, tempel. Oke, selesai untuk. Oke, habis itu kita tambahkan lagi soalnya. Kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga juga sama, kita tinggal kita copy aja, tinggal kita copy paste aja. Ya, soal ketiga tinggal kita copy ya. Jadi soalnya tinggal kita copy dari soal yang sudah kita persiapkan. Oke, ini soal yang ketiga. Copy lagi jawabannya, tempel. Oke, habis itu tambahkan lagi soalnya. Soal keempat. Pokoknya saya copy lagi ya, sekarang kita tinggal paste. Setelah itu jawabannya juga kita copy, paste, tempel. Lanjut lagi soal ke yang kelima. Copy soalnya. Setelah itu salin. Setelah soalnya sudah di copy, sudah disalin, tinggal jawabannya. Oke, copy, baru salin. Oke. Kalau seandainya kita merasa soalnya sudah cukup, umpamanya soalnya kita buat 5 seperti ini ya. Kalau untuk jumlah soal tergantung Bapak Ibu ya. Kalau untuk jumlah soal tinggal menyesuaikan saja. Umpamanya ini saya buat soal 5. Oke. Setelah itu, setelah selesai soalnya, kita kembali ke atas, kita ke pengaturan. Kita pencet gambar kita pencet gerigi yang ada di atas. Setelah itu di sini soal tadi itu kita bisa atur ya. Untuk dia bagian umum ini silakan diklik batasi ke satu jawaban. Fungsinya apa? Biar anak nanti tidak mengerjakan soal, biar nanti anak tidak bisa berulang-ulang mengerjakan soal. Oke. Terus setelah itu kita ke persentase. Untuk persentase biasanya saya hanya ambil yang di tengah, klik yang di tengah. Kalau kita mau soalnya
bentuk acak tidak berurutan, kita tinggal klik aja. Tapi kalau kita mau soalnya berurut dari awal sampai akhir, ini kita abaikan, tidak usah diklik. Setelah itu kita pencet yang kuis. Untuk di kuis ini kita geser sampai dia berubah warna. Oke. Sekarang kita lihat ke bawah. Di sini biasanya saya hilangkan tanda checklistnya. Oke. Kalau ada tanda checklist seperti ini, berarti nanti anak setelah selesai mengerjakan tugas, dia akan melihat pertanyaan yang tidak terjawab di mana saja, jawaban yang benar dari pertanyaan itu yang mana, terus nilainya berapa. Kalau saya biasanya hanya tanda checklist ini saya hilangkan, ini juga saya hilangkan. Jadi nanti yang ada tanda checklistnya hanya nilai poin. Tujuannya apa? Kalau nanti anak selesai mengerjakan tugas, dia hanya bisa melihat nilai yang dia dapat. Tapi bisa juga sih kita pencet yang di atas agar dia tahu jawaban yang benar seperti apa. Kalau masalah ini tinggal Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Setelah selesai baru klik simpan. Oke. Setelah tersimpan, kita kembali ke soal tadi. Kita mulai dari awal, tinggal klik. Habis itu pilih kunci jawaban. Sekarang kita tinggal milih jawabannya. Jawaban dari soal kita apa? Berarti umpamanya kita pilih ini. Untuk nilainya di sini kita bisa tentukan nilainya. Karena soalnya hanya ada 5, berarti satu soal saya buat nilainya 10. Oke, selesai untuk soal pertama. Kita masuk ke soal kedua. Pencet kunci jawaban, klik kunci jawaban. Baru pilih jawabannya, klik jawabannya. Setelah itu masukkan nilainya. Baru selesai. Nomor 3 juga sama, pencet dulu, klik dulu bagian formulirnya. Setelah itu klik kunci jawaban. Baru dipilih kunci jawabannya. Baru dipilih jawabannya. Setelah itu dimasukkan nilainya. Baru selesai. Yang bagian 4 juga sama. Setelah itu masukkan nilainya. Oke, baru selesai. Soal yang kelima juga sama. Klik kunci jawaban, pilih jawabannya. Baru masukkan nilainya. Selesai. Oke. Setelah selesai, Bapak Ibu masih bisa periksa, geser ke atas, lihat apakah ada kesalahan memasukkan nilai atau seperti apa. Oke, kalau nilainya 100 berarti semua nomor soal sudah ada nilainya masing-masing. Karena ini 5 soal, buat nilainya 20 per soal. Kalau sudah selesai seperti ini, nanti ini bisa kita lihat gambarannya. Seandainya anak mau mengerjakan seperti apa, kita tinggal pencet tanda mata ini, yang ini kita bisa lihat. Jadi nanti di handphone anak atau ketika anak mengerjakan, dia bisa melihat seperti ini. Jadi untuk bagian pertama hanya ada data. Hanya ada data. Terus ini harus diisi. Ini tadi saya klik berikutnya, dia tidak mau. Karena kenapa? Karena data-data ini belum diisi. Oke, ini bisa kita langsung isi seperti ini umpamanya. Hanya nama Ahmad Saputra. Oke, umpamanya kelasnya kelas 6. Setelah itu kita pencet berikutnya. Dia tidak mau berpindah halaman. Kenapa? Karena masih ada bagian yang belum diisi. Ya, ternyata yang belum diisi adalah tanggal. Untuk tanggal kita langsung isi aja. Tinggal kita klik. Berarti nanti muncul tanggalnya, baru tanggal hari ini. Baru pencet klik berikutnya. Oke, setelah itu seperti inilah bentuk soalnya. Karena tadi soalnya acak, makanya urutannya pun dalam bentuknya acak. Setelah itu nanti anak tinggal memilih jawaban yang sesuai soal yang diberikan. Setelah itu nanti dia kirim. Oke, seperti itulah gambaran di anak nanti ketika dia mau menjawab soal yang kita berikan. Oke, kita kembali ke soal. Terus bagaimana cara membagikan soal ini ke anak? Caranya tinggal klik kirim. Oke, setelah itu
pencet yang di tengah tanda mata, yang tanda seperti mata ini. Habis itu klik yang ini untuk memperpendek link, baru salin. Setelah itu linknya kita bagikan, kita copy ke grup kelas kita masing-masing, baik itu melalui WA ataupun Google Classroom. Ini saya contohkan, saya salin ke Classroom. Berarti tinggal saya buka Classroom. Saya buat di tugas kelas, namanya buat tugas ya, soal harian tema 2 sub tema 2 muatan IPS ya. Setelah itu saya pencet link, baru link yang tadi tinggal saya tempel. Oke, baru tambahkan link. Setelah itu saya tugaskan. Oke, demikianlah cara membuat soal online menggunakan Google Formulir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.